Apa yang harus dilakukan oleh kontak erat dan oleh orang yang suspek COVID? Harus dicek dengan apa? PCR, antigen. Apakah harus isolasi atau karantina dan harus berapa lama? Kembali di channel Dokter Puskesmas. Video ini lanjutan dari beberapa video sebelumnya ya, tentang kontak erat dan suspek COVID. Siapa-siapa saja yang termasuk kontak erat dan siapa-siapa saja yang dicurigai atau menjadi suspek COVID sudah dibahas ya di beberapa video sebelumnya. Di video ini saya akan membahas apa yang harus dilakukan oleh si kontak erat dan si suspek COVID ini. Sebelum kita ke langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan, kita kenali dulu ya, ada yang namanya kriteria daerah A, B, dan C. Berikut adalah kriteria wilayah tersebut, karena nanti langkah-langkahnya tergantung dari wilayah masing-masing. Yang terbaik untuk penegakan diagnosis adalah menggunakan pemeriksaan NAT. Contohnya PCR, kemudian TCM, terus kemudian LEM. Namun karena ketersediaan atau jarak untuk pemeriksaan dapat memakan waktu yang lama, baik itu untuk pengiriman sampel atau untuk mendapatkan hasilnya atau waktu tunggunya, maka dapat digunakan RDT antigen sebagai alat screening dan untuk menegakkan diagnosis. Di daerah A itu yang akses terhadap NAT-nya jadi waktu pengirimannya kurang dari 24 jam. Jadi dari sampel diperiksa sampai dengan diperiksa alat itu kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari. Dan waktu tunggunya dari sampel itu sampai ke laboratorium dan sampai keluar hasil itu juga kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari sudah keluar hasilnya. Nah, kalau daerah kriteria C itu dia itu waktu pengiriman untuk sampel dari diambil sampelnya sampai dengan diperiksa laboratorium lebih dari 24 jam atau lebih dari sehari. Dan waktu tunggunya dari pemeriksaan sampai mendapatkan hasil itu juga lebih dari 48 jam, lebih dari 2 hari. Nah, kalau yang diantaranya itu daerah kriteria B. Selanjutnya sekarang kita ke langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Jadi ada yang namanya entry test, ada yang namanya exit test. Pada daerah A, entry test dan exit test menggunakan PCR. Sedangkan pada daerah B, entry test bisa menggunakan antigen, kemudian exit testnya pakai PCR. Nah, kalau daerah C itu berarti tadi itu ya waktu pengiriman sampelnya dari pertama kali diambil swabnya kemudian sampai diperiksa lebih dari 24 jam, lebih dari sehari, dan hasil pemeriksaannya dari sampel tersebut sampai ke laboratorium dan sampai keluar hasil itu juga lebih dari 48 jam atau lebih dari 2 hari. Maka itu exit testnya juga dapat menggunakan antigen. Ini untuk kontak erat dan suspek atau probable COVID ya. Kalau misalkan exit test yang positif COVID itu pakai PCR atau NAT lain. Kriteria suspek, kriteria kontak erat sudah ada ya di video sebelumnya. Jadi kalau kita dinyatakan sebagai kontak erat, baik yang bergejala ataupun tidak bergejala, ataupun tadi curigai COVID atau suspek COVID, maka yang harus dilakukan adalah langsung melakukan entry test, pemeriksaan pada hari pertama karantina. Nah, pemeriksaannya itu tergantung daerahnya ya tadi. Kalau pada A berarti pakai PCR, kalau daerah B, daerah C bisa menggunakan antigen. Nah, jika hasilnya positif, maka kita didiagnosis COVID atau kasus konfirmasi COVID dan melakukan isolasi sebagai kasus terkonfirmasi. Untuk peraturan isolasi mandiri itu berapa lama? Sudah ada ya di video sebelumnya. Semoga nanti video selanjutnya nanti bahas tentang siapa saja yang disebut positif atau konfirmasi COVID. Terus kan ada derajat-derajat gejalanya ya, derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu seperti apa? Lalu siapa saja yang bisa isolasi mandiri atau siapa saja yang harus dirawat di rumah sakit atau isolasi terpusat. Jangan lupa subscribe agar jika saya upload video terbaru mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ke langkah-langkah yang harus dilakukan si kontak erat dan si suspek. Nah, tadi kalau hasil entry testnya positif, maka isolasi ya sebagai kasus terkonfirmasi. Nah, kalau yang negatif, maka melakukan karantina. Nanti melakukan exit test atau pemeriksaan kedua, yaitu hari kelima karantina.
Misalkan tadi karantina mulai dari tanggal 1 Februari ya. Nah, tanggal 5 Februari itu melakukan tes kedua. Nah, untuk daerah yang A, akses PCR-nya hasilnya cepat, maka harus menggunakan PCR. Nah, untuk daerah B juga PCR. Nah, untuk daerah C yang hasilnya keluarnya lama, maka exit test dapat menggunakan antigen. Nah, dilakukan karantina ini karena rata-rata masa inkubasi COVID-19, yaitu waktu sejak seseorang tertular sampai dengan munculnya gejala adalah 5-6 hari, walaupun pada sedikit kasus dapat sampai 14 hari. Nah, seseorang yang tertular ini dapat menjadi sumber penularan mulai dari 2 hari sebelum orang tersebut bergejala atau menunjukkan gejala. Nah, makanya dilakukan exit test pada hari kelima ini. Jika hasilnya negatif, maka karantina selesai, dapat beraktivitas. Tapi walaupun sudah beraktivitas, jika muncul gejala dari hari ke-6 sampai ke-14, maka harus melakukan pemeriksaan lagi. Jika exit test tidak dapat dilakukan, maka karantina dilakukan selama 14 hari. Nah, jika exit test pada hari kelima tersebut adalah positif, maka dilakukan isolasi sebagai kasus terkonfirmasi. Apa itu karantina? Karantina itu merupakan upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi untuk mengurangi risiko penularan. Sedangkan isolasi itu untuk memisahkan seseorang yang sudah sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 dari orang yang sehat untuk mengurangi risiko penularan juga. Virus itu kan makhluk yang tidak bisa bertahan lama jika bukan pada sel yang hidup. Jadi kalau tidak ada penularan dari satu orang ke orang-orang yang lainnya, diharapkan nanti terkendali infeksinya, terkendali peningkatan kasusnya. Yang varian sedang banyak ini Omikron, kalau pada orang yang sistem imunnya bagus, kemudian apalagi sudah vaksin, insya Allah gejalanya ringan ya. Namun pada orang-orang yang belum vaksin, punya komorbid, usia lanjut, bisa saja mengalami COVID derajat yang sedang atau malah berat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Semoga yang sedang sakit segera sehat, segera pulih kembali, segera segar bugar kembali. Dan yang sehat semoga tetap sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.